Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Setiawan Gumilang, NIM A8118080123 dari Universitas Muhammadiyah, Prodi Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi minggu kemarin atau part 2. Di sini sampai aturan permainan bisbol. Langsung saja. Dalam olahraga bisbol atau bisbol ini permainan seringkali dibagi menjadi 4 bagian, yakni playing field, permainan struktur, pitching, dan memukul, kemudian yang terakhir mematikan lawan. Masing-masing kesebelasan harus punya pelempar dan pitcher. Terdapat batter atau permainan yang berjuang memukul bola dengan tongkat pemukul, biasa dinamakan bat. Permainan dapat dimulai dengan pitcher melempar bola di atas home plate biar bisa strike. Tim yang memukul dapat skor bila berlari bertentangan ke arah jarum jam untuk kembali ke home plate sesudah menyentuh marka di permukaan lapangan. Marka tersebut seringkali disebut dengan base. Jadi sentuh dulu base, baru kita boleh kembali berlari ke arah jarum jam dengan secepat-cepatnya agar kelompok Anda menemukan skor. Cara bermain bisbol. 1. Permainan bisbol dimainkan oleh 2 regu. Tiap regu terdiri atas 9 orang. Pada saat bermain, masing-masing regu akan bertindak sebagai regu pemukul dan regu penjaga. Kedua, untuk regu pemukul akan berusaha berlari antara base sampai kembali ke home base, sedangkan bagi regu penjaga selalu berusaha untuk mematikan lari antar pemain lawannya. Ketiga, seorang pemukul harus berdiri di home plate, kemudian berusaha memukul bola yang diberikan oleh seorang pelambung atau pitcher dari pitcher plate. Keempat, seorang pitcher melambungkan bola dengan ayunan tangan baik dari samping maupun dari atas ke bawah yang sah untuk dipukul atau daerah samping antara lutut dan bahu si pemukul. Kesempatan pemukul hanya 3 kali, antara itu pemukul berlari ke base 1, kemudian dilanjutkan oleh pemukul berikutnya sesuai dengan beberapa yang dilarang bagi seorang pitcher adalah 1. Melempar ke pemukul atau base 1 jika ada seorang tetapi tidak jadi sedangkan ia telah menginjak pitcher plate. 2. Melempar ke suatu base tanpa melangkah 1 kali ke arah base yang dituju sedangkan ia telah melempar pitcher plate. 3. Melempar ke pemukul dengan cara yang tidak benar. 4. Menggenggam bola terlalu lama sehingga memperlambat permainan. 5. Berdiri pitcher plate tanpa memegang bola, karena membuat segala gerakan melempar ke pemukul tetapi tidak melakukan sedangkan bola masih dipegang. 7. Hukuman yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pitcher adalah yang disebut dengan free walk bagi pemukul. Jumlah pemain. 1. Jumlah pemain pada permainan baseball untuk setiap timnya ada 9 orang dengan posisi pemain di lapangan sebagai berikut. 1. Pelempar bola. 2. Penangkap bola. 3. Penjaga base pertama. 4. Penjaga base kedua. 3. Penjaga base ketiga. 4. Penjaga lapangan yang dengan antara base 1 dan base 3. 5. Penjaga lapangan sebelah kiri. 6. Penjaga lapangan sebelah tengah. Dan yang terakhir, penjaga lapangan sebelah kanan. Meninggalkan base. 1. Seorang plate base dapat
dibebaskan meninggalkan pelari base, masih diperbolehkan meninggalkan base. Kedua, seorang pelari dengan pemukul yang baik dan dapat kembali dengan selamat melalui home base akan mendapat nilai 1. Ketiga, setiap pelari yang menuju ke base tadi tidak boleh lewat base. Jika lewat boleh dikit, kecuali lari base 1 langsung ke base 2, bukan berpura-pura. Jika bola yang dipukul berhasil ditangkap oleh regu penjaga, maka pemukul dinyatakan mati dan para pelari harus kembali ke base semula dengan segera agar tidak gugur. Oleh karena itu, setiap pemukul harus berusaha agar pukulannya baik dan jauh supaya ia dapat berlari minimal menuju base 1. Pemain lainnya bergerak pindah ke base 2 dan seterusnya. Istilah-istilah. 1. Cheater. Seorang cheater akan berdiri dalam kotak di belakang home base. Tugasnya adalah menangkap semua lemparan pitcher yang tidak dipukul oleh batter dan menjaga home plate terhadap base runner atau pelari base. Cheater juga harus menangkap bola yang jatuh di dekat home plate dan menjaga runner dari mencuri base. Cheater menggunakan pelindung muka, pelindung kaki, pelindung tubuh, serta sarung tangan. Kedua, pitcher. Seorang pitcher bertugas melempar bola sekencang-kencangnya dan harus tepat agar pemain lawan atau pemukul tidak mungkin dapat memasuki lapangan. 3. Hitter. Seorang hitter atau pemukul berusaha sebaik dan sejauh mungkin memukul bola ke daerah permainan atau fire territory. Apabila yang dipukul keluar dari daerah permainan, maka dianggap sebagai pukulan gagal dan dihitung strike, keuntungan bagi pitcher. 4. Strike. Setiap hitter atau pemukul diberi 3 kali kesempatan untuk memukul bola dari pitcher. Apabila pitcher berhasil melempar bola 3 kali tepat masuk ke dalam strike zone tanpa dipukul hitter, maka si pemukul atau hitter dinyatakan out dan harus keluar dari lapangan kembali menuju dugout. 5. Strike zone. Strike zone adalah daerah kotak imajinasi tujuan lemparan bola yang lebarnya selebar home plate dan tingginya didefinisikan antara lutut sampai dengan siku tangan depan si pemukul. 6. Batting average ban. Bola yang dipukul dengan menggunakan bat, bukan gaya atau force. 7. Designated. Pemain yang terdaftar dalam urutan sebagai batter atau pitcher. Pemain ini tidak mempunyai peran pertahanan. 8. Double play atau DP. Suatu permain tempat seorang batter atau runner atau 2 orang yang dimatikan. Put out. 9. Earned run average ERA. Jumlah run yang dikenakan kepada pitcher dibagi dengan total inning pitcher kali 9, seperti 10 banding 50 kali 9 sama dengan 1,80. 10. Earned run. Setiap run yang dibuat atau yang memperoleh skor kecuali 1. 11. Error. Seorang fielder kehilangan kesempatan untuk mematikan put out seorang batter atau runner untuk melejit atau melaju. 12. Fielder choice. Suatu percobaan oleh fielder terhadap fair ground ball untuk mematikan put out seorang runner dan batter yang memukul. 13. Fielding average. Total put outs dan assist dibagi total jumlah kesempatan put out, assist, dan error. 14. Force play.
sebuah permainan di mana runner dimatikan atau put out pada saat dipaksa maju ke base berikutnya untuk menyediakan tempat bagi runner berikutnya. 15. Inflate play. Fair play ball yang dipukul above the inflate mana kala runner berada pada base pertama, kedua, atau ketiga dan tidak lebih dari 1 out. Umpire mengumumkan atau menyatakan inflate play dan batter secara otomatis out. 16. Pitched ball. Kegagalan dari cheater dalam menangkap dan memegang bola yang dilempar selain dari sebuah lemparan atau wild pitch yang memungkinkan runner untuk melaju. 17. Pre-stake atau regu pitcher. Jumlah permainan yang dimenangkan dibagi dengan jumlah kemenangan dan kesalahan. 18. Pinch batter. Seorang batter yang menggantikan pemain lain pada bat. 19. Run batter in. Sebuah run yang membuahkan nilai dan diberikan kehormatan terhadap batter sebagai hasil pukulan batter yang selamat. Specific and flat out atau batters mencapai base atau bola yang dilempar dengan base yang penuh maka sebelah run. 20. Shot out. Suatu usaha yang berhasil oleh batter atau sebelum 2 out untuk memajukan seorang runner yang dengan bantuan bunt atau long play out. 12. Squeeze play. Suatu usaha untuk membawa runner ke home dari base ketiga dengan bantuan sebuah bunt. 22. Stolen base. Tindakan runner dalam melanjutkan base home dari base tanpa bantuan batter atau kesalahan permainan oleh regu yang bertahan. 23. Frog hit double header. 2 buah permainan di bawah flight satu setelah yang lainnya dengan start pertama pada awal senja. 24. Balls. Balls adalah suatu keadaan ketika bola permainan dipukul oleh hitter sehingga pitcher terkadang melepaskan pitcher atau melemparkan bola di luar strike zone untuk mencegah si pemukul. 25. Baser running. Setiap pemukul atau hitter yang telah memukul bola ke daerah permainan berlanjut sebagai pelari atau base runner. Dia berusaha berlari secepatnya ke arah base sejauh dan sebanyak base yang bisa dicepat. Selama pemain defense berusaha menangkap dan mengontrol bola, pemukul hitter dan pelempar kembali pada pemain defense lainnya. 26. Play out. Permainan tim offense jika dinyatakan out apabila yang dipukul langsung dapat ditangkap di atas udara oleh pemain defense. 25. Force out. Karena hitter terpaksa berlari setelah memukul bola ke daerah permainan dan kalah cepat dengan bola yang ditangkap lebih dulu oleh satu set baseman di base-nya. 28. Save. Apabila runner atau hitter berhasil mencapai base sebelum bola ditangkap infielder di base-nya, maka ia mendapatkan save dan boleh diam berdiri di base yang tercapai. 25. Seorang pemukul yang berhasil memukul bola melewati infielder sehingga dengan mudah dapat mencapai satu set base, dapat pula memiliki kesempatan mencapai base berikutnya, bergantung pada kemampuan memukul bola dengan baik, keras dan jauh hingga sulit dikontrol oleh pemain defense. 30. Steal. Karena runner dengan ini berusaha dan bermaksud mencapai base berikutnya tanpa sepengetahuan tim defense, maka hal ini disebut base stealing. 32. Take out. Jika di base runner meninggalkan base-nya untuk
memperpendek jarak menuju base berikutnya, maka tim defense harus dapat mematikan runner melalui tag atau menyentuh ada di tangannya. Pada dasarnya permainan baseball hampir mirip dengan permainan softball, tetapi yang menjadi perbedaan di antaranya ukuran lapangan, kayu pemukul bola, dan para pitcher melambungkan bola dan gerakan tipu, cara meninggalkan base, dan jumlah inning dalam permainan. Sekian informasi materi yang saya sampaikan dari minggu kemarin. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.